yang dikasih Tuhan, jumpa lagi di Faith Series, masih tentang iman. Dan hari ini adalah episode yang kelima. Terus saya ingatkan saudara untuk mengulang episode 1, 2, 3, 4 karena di sana banyak sekali informasi yang sangat penting. Sangat tidak disarankan untuk mulai dari pertengahan, selalu mulai dari awal. Dan bila perlu terus mengulang sampai kita bisa mengingat semua yang telah kita pelajari. So, remember your training. Oke, baiklah saudara. Ya, kita mulai materi hari ini. Ya, pada saat episode 4 lalu kita sudah belajar bahwa penting sekali untuk melatih iman kita. Karena jika kita hendak berjalan dengan iman seperti yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus sendiri, kita harus melatih untuk berjalan dengan iman. Jadi kita harus melatih kehidupan iman kita. Sekali lagi bahwa ada konsep yang diajarkan di Alkitab, ada konsep yang dibawa oleh Yesus, bahkan yang telah dilakukan oleh Allah Bapa sejak kejadian. Yaitu apa? Masih ingat saudara? Manggil yang belum ada, seolah-olah sudah ada. Call things which are not as though they were. Ya, Roma 4 ayat 17. Ya, itu adalah konsep yang selalu dipraktikkan oleh Yesus. Dan itu yang harus kita latih. Nah, sekali lagi karena ini berkaitan dengan membentuk sebuah pola pikir yang baru atau kebiasaan, maka akan diperlukan waktu. Di mana seperti yang kita sudah bahas, selalu kita mulai dari hal-hal yang kecil. Ya, hal-hal yang kecil, bukan langsung dari mega project yang besar sekali dan berisiko sangat besar. Dari hal-hal kecil. Setiap perkara kecil lalu naik dengan perkara-perkara yang lebih besar. Mempercayai Tuhan dari perkara kecil, hal-hal kecil sampai hal-hal yang besar. Demikianlah caranya berjalan. Dan selalu ingat, latihan selalu dilakukan sebelum pertandingan. Latihan selalu dilakukan sebelum kompetisi. Latihan selalu dilakukan sebelum peperangan tiba. Karena pada saat kompetisi tiba, kita tidak akan punya waktu berlatih. Jangan menunggu sampai waktu kita habis. Pada saat segalanya kelihatan baik-baik, itulah saatnya saudara harus melatih hidup dengan iman. Kita sudah belajar juga di episode lalu bahwa latihan itu krusial, latihan itu sangat perlu. Karena tidak bisa kita langsung, tanda kutip, mengangkat beban yang besar sebelum kita bisa mengangkat yang kecil. Tapi perlu diingat saudara, ada yang namanya musuh. Dalam sebuah peperangan ada yang namanya musuh. Ya, tentunya kita tahu konteksnya. Musuh kita. Alkitab juga sudah mengajarkan pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ada di Yohanes 10 ayat 10. Dan kita juga ada pencuri yang terus berkeliling mengaum-ngaum seperti singa yang hendak menelan. Ya, 1 Petrus 5 ayat 8. Saudara boleh buka sendiri di Alkitab. Apa yang dilakukan musuh pada saat kita ingin mulai berjalan dengan iman? Pada saat kita mulai mengambil keputusan untuk percaya kita. Nah, yang akan dilakukan musuh adalah demikian. Musuh akan berusaha sekuat tenaga untuk mencegahmu mendapatkan keberhasilan yang pertama. Karena keberhasilan yang pertama itu sangat penting. Maksudnya apa keberhasilan pertama? Begini saudara. Pada saat engkau memiliki katakanlah faith project, ya, mempercayai Tuhan atas sesuatu di dalam doa dan terus berpegang pada janji Tuhan, ya, dia akan berusaha jangan sampai itu terjadi, apalagi jika itu yang pertama. Karena jika sampai itu yang pertama terjadi, kita akan memiliki keyakinan, dengan kata lain iman kita akan naik begitu cepat, meroket. Satu keberhasilan saja, apalagi itu yang pertama saudara, itu akan menyebabkan iman kita melambung. Oleh karena itu akan dicegah oleh musuh. Jangan sampai yang pertama itu berhasil. Gitu. Karena begitu ini meroket, ya, kita akan punya confidence, kita akan punya keyakinan, oh benar firman Tuhan adalah benar, maka kita akan lanjut berjalan di dalam firman. Gitu. Sehingga yang pertama ini, keberhasilan pertama ini akan berusaha dihalang-halangi dengan berbagai cara. Sampai kita akhirnya menyerah atau mengambil kesimpulan, terlalu sulit seperti ini. Atau ternyata tidak berhasil, ternyata ini tidak benar. Atau apapun. Intinya adalah supaya kita menyerah. Jadi banyak halangan di antaranya. Banyak halangan.
Apakah itu tentang pada saat kita mempercayai Tuhan dengan iman kita untuk masa depan, untuk pekerjaan, untuk keluarga, atau hal-hal lain, untuk kesembuhan, katakanlah banyak halangan di kiri kanan yang menyebabkan kita belok atau mencari tanda kutip alternatif selain firman Tuhan. Nah, ini penting sekali saudara. Ya, ingat, musuh itu akan berusaha dengan segala cara untuk jangan supaya yang kita percaya itu bisa terjadi. Karena dia sebetulnya tidak bisa mencegah, dia hanya bisa tanda kutip membelokkan kita supaya kita percaya sesuatu yang lain, atau memberikan fakta-fakta natural, bukan supranatural saudara, supaya kita meragukan yang ini, meragukan firman ini, dan lebih mempercayai yang natural, yang dari dunia. Dan sekali lagi ingat, biasanya begini, musuh akan, dia tentunya saudara tahu yang saya maksud ya, si iblis, si jahat ya, pencuri itu, dia akan berusaha membelokkanmu dengan membawa sesuatu yang bukan yang buruk, yang baik saudara. Kelihatannya baik, tapi bukan yang benar. Ada perbedaan. Baik belum tentu benar. Karena pada saat kita berpegang teguh, berjalan lurus di dalam firman, taat di dalam Tuhan, dengan iman, taat meskipun tidak melihat. Bagaimana ini supaya belok? Kalau diberi sesuatu yang buruk, kita tidak akan belok. Tapi pada saat diperhadapkan sesuatu yang baik, disitulah seringkali belok. Oleh karena itu, pada saat kita punya tujuan sesuatu ya, yang sesuai dengan firman, yang sering membelokkan kita adalah hal-hal yang tanda kutip terlihat baik, saudara. Demikian, itu yang dilakukan musuh, gitu loh. Karena dia tahu, percuma saya kasih yang buruk, terlalu taat, kasih yang baik, belok. Gitu. Dan tentunya ini akan menjadi relatif. Maksud saya adalah demikian, saudara. Banyak hal-hal yang tanda kutip, sekali lagi saya pakai tanda kutip, terlihat baik menurut dunia, tapi tidak menurut Alkitab. Sekali lagi kita harus pegang satu standar, firman Tuhan. Firman Tuhan. Hal-hal yang di dunia, meskipun itu banyak dilakukan orang sekalipun, itu bukan berarti itu benar. Yang benar standarnya satu, hanya Alkitab. Itu saja. Jadi selalu ingat ya, jangan sampai kita belok. Pada saat kita, seperti yang episode lalu kita bahas, berdoa, percaya bahwa engkau telah menerima, maka engkau akan melihatnya. Ya, itu akan diberikan padamu. Tapi telah menerima itu harus dipercaya dulu dengan iman, gitu. Selesai doa, kita tutup dengan amin. Nah, antara amin sampai doa kita terjawab, inilah pertempuran yang sesungguhnya. Nah, ada istilah meng-cancel blessing, membatalkan berkat. Jadi begini saudara, kita berdoa, kita percaya dengan iman, kita berdiri teguh dengan iman, saya menerima Tuhan, saya percaya karena saya tahu saya telah menerima, ini bagian saya. Kita tutup dengan amin. Apa itu amin? So be it, terjadilah. Tutup, sudah selesai, amin, percaya kan? Ya, itu sebetulnya tinggal menunggu sampai jawaban doa itu termanifestasi. Tapi sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, seminggu, 2 minggu, dan seterusnya tidak kunjung datang yang ditunggu jawaban doanya. Maka ini mulai, sekali lagi, pikiran kita ini kuat sekali. Pikiran manusia kuat sekali. Itu ada di jiwa. Mulai kreatif, terlalu kreatif, dan mencari jawaban yang masuk akal, yang menyenangkan daging. Contohnya apa? Oh, jangan-jangan, selalu dimulai jangan-jangan. Jangan-jangan saya salah berdoa. Bisa jadi. Seperti itu. Ini di kepala saja loh. Apa itu benar? Enggak. Jangan-jangan Tuhan tidak berkenan. Oh, jangan-jangan, 1001 macam jangan-jangan kita bisa create dalam waktu singkat. Jangan-jangan ini. Kenapa? Hanya karena kita sedang menunggu. Menunggu itu tidak mudah, saudara. Karena saat menunggu, kita harus teguh berdiri. Di mana kita berdiri? Harus ada landasan. Landasannya apa ya? Yang tertulis. Oleh karena itu penting sekali, seperti yang sudah kita belajar, harus tahu yang tertulis itu apa. Begitu tertulis itu bukan mudah-mudahan. Mau sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, pasti jadi. Karena bukan mudah-mudahan. Janji Tuhan itu adalah iya dan amin. Bagi kemuliaan Tuhan. 2 Corinthians 1:20.
Ya, 2 Korintus 1:20, saudara boleh buka. Jadi tidak ada mudah-mudahan di kamusnya Tuhan, tidak ada. Tapi pada saat menunggu ini, nah ini yang goncang. Nah, bisa jadi si musuh memberikan alternatif dunia. Contohnya, sudahlah kamu tidak usah terlalu berpegang pada firman, toh yang kamu tunggu tidak datang-datang, toh belum juga terjawab doamu. Bagaimana coba yang lain? Contoh-contoh seperti itu. Ya, alternatif yang bukan dari Alkitab, penyelesaian-penyelesaian yang tidak biblikal, itu bisa diambil hanya karena kita tidak kuat menanti. Tidak kuat menanti. Peperangan sesungguhnya adalah antara amin sampai jawaban doa kita terlihat. Itu tidak mudah memang saudara, itu bahaya. Di situ struggle-nya, di situ peperangannya, di situ seringkali hati ini menjadi tawar hati. Lalu meragukan firman Tuhan. Ya, seperti itu. Nah, itu adalah yang harus kita waspadai. Nah, ya ingat saudara. Lalu ada seringkali orang bertanya, apakah saya punya iman? Aduh, rasanya saya nggak punya iman. Rasanya iman saya nggak cukup dan seterusnya segala statement-statement yang meragukan iman. Ingat saudara, jika engkau lahir baru, percayalah engkau punya iman. Karena untuk engkau lahir baru, engkau perlu iman. Untuk engkau memutuskan percaya dan ikut Kristus Yesus, itu kan perlu iman. Karena itu sebuah keputusan. Pindah dari gelap ke terang. Keputusanmu sendiri kan. Kau tidak dipaksa. Maka kau punya iman. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang akan kita lakukan dengan iman itu? Kita melatihnya sehingga menjadi strong, jadi kuat, menjadi besar. Apa ya sudah kita diamkan saja. Dan kita ikut saja dengan cara-cara dunia. Tidak pernah melatih iman. Tidak pernah hidup dengan firman Tuhan. Tidak pernah baca firman Tuhan yang akan menimbulkan iman. Ya sudah, imannya ya katakanlah ya tidak bertumbuh dari pertama kita lahir baru. Sebetulnya iman itu sudah ada. Hanya tanda kutip seperti tidak berkembang di situ terus. Jadi gunakan apa yang Tuhan telah berikan kepada engkau, latih imanmu, dan kita akan melihat lebih lagi menjadi lebih lagi. Percaya akan hal yang semakin besar. Oke, lalu saya harus cepat. Yang berikutnya adalah great faith. Mari kita buka Matius 8:5-9. Nah, saudara sudah pernah mendengar cerita ini. Iman yang besar, great faith. Bahasa Inggrisnya dikatakan great faith. Matius 8 ayat 5-9. Nah, episode lalu kita sudah mengambil contoh mengenai berdiri dengan iman untuk orang lain. Nah, ini salah satu contoh. Di dalam Alkitab, Yesus hanya 2 kali mengatakan bahwa seseorang, engkau memiliki iman yang besar. Salah satunya adalah orang ini, orang Romawi, bukan orang Israel. Yang satunya adalah seorang wanita, juga bukan orang Israel. Tapi kita hanya akan melihat contoh yang satu ini dari Matius 8. Ya, seorang centurion, seorang perwira Romawi yang hambanya sakit lalu datang kepada Yesus memohon untuk disembuhkan. Nah, saya baca dari King James. Ayat yang 5, Matius 8 ayat 5. Now when Jesus had entered Capernaum, a centurion came to him pleading with him. Seorang perwira Romawi datang, berkata, Lord, my servant is lying at home paralyzed, dreadfully tormented. Ya, dia berkata, Tuhan, aku punya hamba dan hambaku sakit keras. Lalu ayat 7 ini luar biasa. And Jesus said to him, I will come and heal him. Dia tidak minta Yesus datang, tapi Yesus bilang, aku datang. Ya. Nah, tapi jawabannya lebih mengejutkan lagi. The centurion answered, ayat 8, Lord, I'm not worthy that you should come under my roof, but only speak a word, and my servant will be healed. Loh, Yesus menyediakan diri untuk datang, tapi bilang, gak usah Yesus, gak usah. Cukup ngomong aja, hambaku pasti sembuh. Nah, ini mengejutkan banget, dia bukan orang Israel. Dari mana dia punya konsep seperti itu? Pertanyaannya kan gitu. Dari mana dia punya pendapat gitu? Bukankah, harusnya justru bersuka cita. Bahkan Yesus menyediakan diri untuk datang. Belum diminta datang loh Yesus. Dia bilang, aku datang. Loh, tapi dia malah bilang, gak usah Tuhan. Cukup bicara saja. Ayat berikutnya menjelaskan 9. Nah, ini sedikit beda di dalam bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia kata, For I also am a man under authority. Aku juga, I also, kata also itu penting sekali. Aku juga adalah seorang di bawah otoritas. I am also a man under authority. Also, kata juga itu berarti menyatakan gimana saudara? Menyatakan begini, dia tahu yang di hadapan dia, Yesus itu adalah orang yang punya otoritas. Maka dia mengatakan, aku juga
Jadi seperti aku tuh sama seperti engkau Yesus. Aku juga orang yang di bawah otoritas, dan di bawahku ada bawahan juga. Jadi dia tahu Yesus itu orang yang di bawah otoritas, di atasnya Yesus, bahkan dia tahu ada otoritas lagi. Dan dia tahu bahwa orang di hadapan dia, Yesus, itu punya otoritas. Makanya dia bisa bicara, tidak perlu Tuhan, tidak perlu datang, cukup berbicara saja. Karena dia juga bilang, jika aku berkata kepada bawahanku pergi, maka pergi. Jika aku berkata kepada bawahanku datang, maka datang. Jadi dia menerapkan konsep otoritas. Dan dia tahu Yesus adalah man of authority, punya otoritas. Nah, yang kita pelajari begini, saudara. Dan Yesus pada akhir cerita mengatakan bahwa iman sebesar ini belum pernah aku jumpai bahkan di antara orang Israel. Bayangkan, saudara. Jadi apa? Salah satu kategori iman yang besar apa? Understanding authority. Mengerti otoritas. Konteksnya adalah apa? Jika Yesus berbicara sesuatu, pasti terjadi. Itu, saudara. Itu yang dimaksud. Cukup Tuhan, bicara saja. Tidak perlu sampai datang. Cukup bicara. Maksudnya apa? Ingat, saudara, lepaskan dari mulut. Lepaskan firman. Bicara saja, maka pasti jadi. Ingat, saudara, keluarkan dari mulut, bukan dalam hati. Bagaimana mempraktekkan iman? Lepaskan dari mulut. Lepaskan firman. Apa itu mempraktekkan kuasa? Kita sudah belajar di episode-episode lalu. Dan ini yang dikatakan Yesus. Kau mengerti otoritas. Dikatakan kau memiliki iman. Great faith. Iman yang besar. Seperti itu. Kita juga bisa, saudara. Lebih-lebih karena ada Roh Kudus di dalammu. Ada Roh Kudus di dalam kita. Bukan di luar, di dalam. Dan seperti yang lalu kita belajar, Roh Kudusnya sama persis dengan yang di dalam Yesus. Jadi seperti itu. Understanding authority. Bagaimana melepaskan otoritas. Mempraktekkan. To execute authority. Mulut. Sekali lagi. Katakan dengan mulut. Oke, saya harus cepat. Lanjutnya adalah kita akan bahas tentang law of faith. Hukum iman. Oke, kita ke Roma 3 ayat 27. Secara cepat. Karena waktu saya tidak banyak. Roma 3 ayat 27. Nah, ini sedikit berbeda dengan terjemahan bahasa Indonesia. Sayangnya tidak ketemu di dalam bahasa Indonesia. Saya akan baca dari versi New King James. Roma 3 ayat 27. Saudara boleh ikuti. Rasul Paulus berkata, "Where is boasting then? It is excluded by what law of works? No, but by the law of faith." By the law of faith, oleh hukum iman. Saya bacakan yang versi Indonesia. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Nah, sayangnya ada satu kata yang hilang di dalam terjemahan bahasa Indonesia. Sebetulnya bukan berdasarkan iman, tetapi berdasarkan hukum iman. Karena bahasa Inggrisnya berkata the law of faith. Law of faith, hukum iman. Nah, kata law ini penting sekali, hukum. Dikatakan iman itu law, faith itu law of faith. Nah, saya kasih contoh, saudara. Yang namanya hukum, itu apa berarti? Berarti dia berlaku dimanapun juga. Contohnya hukum gravitasi. Hukum gravitasi itu apakah saudara di Indonesia, di Australia, di Amerika, berlaku dimanapun juga. Karena maka itu disebut hukum. Hukum gravitasi. Selalu berlaku dimanapun juga. Nah, ini dikatakan law of faith. Nah, ada contoh yang luar biasa yang paling bagus untuk menjelaskan ini. Saudara tahu pesawat. Saudara lihat pesawatnya. Apakah itu Airbus 380, pesawat penumpang yang terbesar. Beratnya ribuan ton. Tapi kok bisa melayang? Kita tadi berkata law of gravity, hukum gravitasi itu bekerja untuk menyebabkan semua benda-benda itu menempel di bumi, betul kan? Karena ditarik ke bawah. Tapi ada benda yang segitu besar kok bisa terbang, nggak jatuh. Padahal kita lempar batu kecil, kerikil aja ke atas, dia turun lagi jatuh. Lalu apa yang menyebabkan benda ribuan ton itu bisa melayang? Seakan-akan benda tersebut tidak terpengaruh oleh hukum gravitasi. Ini menarik. Apakah pertanyaannya, hukum gravitasi itu berhenti bekerja sehingga pesawat ini bisa melayang? Tidak, saudara. Hukum gravitasinya masih tetap berjalan, tetap ada, tidak berhenti. Tapi yang menyebabkan pesawat tersebut bisa melayang adalah
Karena ada hukum lain yang mengatasi hukum gravitasi. Hukum lain yang hierarkinya lebih tinggi dari gravitasi. Yang disebut hukum aerodinamis. The law of aerodynamic. The law of lift. Ya, kalau saudara belajar fisika mungkin saudara tahu. Hukum aerodinamis itu yang menyebabkan pesawat itu bisa melayang. Pesawat dengan desain rentang sayap sekian meter, ya, panjangnya sekian dengan bentuknya demikian, kekuatan mesin sekian, bentuk tersebut secara hukum aerodinamis jika dipacu dengan kecepatan sekian ratus kilometer per jam, maka sampai titik tertentu benda tersebut meskipun beratnya sekian ribu ton akan melayang. Itu hukum, karena dia beroperasi pada hukum aerodinamis meskipun ada hukum gravitasi yang menarik ke bawah. Nah, tapi ingat, pesawat itu akan terus melayang meskipun hukum gravitasi ada, ya. Tapi pada saat dia mengurangi kecepatan, maka tidak usah disuruh, dia akan jatuh. Ada kecepatan tertentu yang nggak boleh dilanggar, dia harus di atas ini. Begitu kecepatan terlalu lambat, dia akan turun dan jatuh. Ya, dalam artian begini, jika kecepatan yang terlalu rendah, maka hukum gravitasi akan mengambil alih dan menarik turun. Nah, kenapa saya ceritain saudara? Tadi dikatakan Roma 3:27, faith, iman itu adalah hukum yang terus bekerja. Ya, terus bekerja. Nah, kita ini beroperasi di atas hukum, ya, dengan hukum iman yang namanya hukum law of faith, sehingga mengatasi hukum lain yang ada di bumi. Seperti pesawat itu bisa melayang karena hukum aerodinamik itu mengatasi hukum gravitasi. Kita beroperasi dengan hukum iman, jadi pasti berjalan, pasti jalan, maka disebut law of faith. Ya, tapi ingat, kecepatan kita tidak boleh turun, karena begitu kecepatan kita turun, kita akan kembali berada di bawah kuasa hukum natural, hukum dunia ini. Ingat, kita manusia roh, di dalam kita ada Roh Kudus. Harusnya kita beroperasi di dalam hukum roh, the law of faith. Tapi pada saat terlalu lambat, tanda kutip, kecepatan kita, maka kita akan turun dan berada di bawah hukum dunia. Ya, apa itu? Semua yang saudara tahu negatif, sakit, penyakit, kekhawatiran, ya kan, ketakutan, depresi, dan seterusnya. Keterikatan, belenggu, itu hukum natural di sisi dunia, di sisinya pencuri. Tapi selama kita mempertahankan speed, kecepatan kita di dalam roh, tanda kutip, maka kita tidak akan berada di bawah hukum yang itu. Meskipun kita hidup di dunia. Nah, nggak maksudnya saudara. Meskipun hukum gravitasi tidak berhenti bekerja, pesawat itu berada di atas hukum lain, jalan dengan hukum yang lain, yang hierarkinya lebih tinggi. The law of faith itu hierarkinya lebih tinggi daripada hukum dunia. Oleh karena itu, kita harus mempertahankan kecepatan, tanda kutip. Apa itu? Tadi yang kita sudah bahas, kita tidak boleh turun, jangan berhenti, terus di dalam firman Tuhan. Begitu berhenti, kita turun pasti. Oke, tangkap ya saudara. Oke, saya harus cepat. Lalu yang berikutnya adalah ujian iman. Nah, ini penting. Setiap iman akan diuji. Apapun. Setiap statement kita, ya, apa yang kita percayai akan diuji. Maksudnya kita pasti masuk ke dalam sebuah ujian. Pasti. Contohnya, Abraham yang dikatakan bapak orang beriman, dia juga melalui ujian. Menerima janji Tuhan umur 75. Termanifestasi janjinya umur 100. 25 tahun menunggu. Seperti ibaratnya selesai doa, amin, sampai manifestasi jawaban doa. Abraham menunggu 25 tahun. Yusuf diberikan janji Tuhan melalui mimpi umur 17. Dia akan menjadi penguasa di Mesir. Dia benar-benar duduk dia sebagai penguasa. Dia usia 30. 13 tahun menanti. Demikian pula Daud. Pada saat remaja, mungkin 18 tahun, 17 tahun juga mendapatkan janji Tuhan. Diurapi sebagai raja. Tapi dia naik tahta baru umur 30 tahun. 13 tahun kurang lebih, 12 tahun menanti. Musa 40 tahun menanti. Itu adalah ujian. Masih ada lagi Daniel kita tahu ceritanya, masuk ke gua singa. Kita tahu Daniel berhasil selamat dari gua singa. Tapi pada saat cerita itu terjadi,
Si Daniel kan tidak tahu ending ceritanya apa. Daniel tidak tahu apakah dia akan berhasil keluar dari gua singa. Sadrak, Mesak, Abednego dilemparkan ke perapian menyala-nyala. Kita tahu mereka selamat. Tapi mereka yang menjalani cerita itu, menjalani kehidupan itu, saat itu mereka berdiri dengan iman karena mereka tidak mau menyembah berhala, kan? Saudara tahu ceritanya. Mereka kan tidak tahu apa ending ceritanya, akhir ceritanya. Bahwa dimasukkan ke dalam perapian mereka tidak terbakar. Mereka tidak tahu akan seperti itu. Diuji, statementnya diuji, imannya diuji. Selalu apapun, sekecil apapun harus melalui ujian. Seperti contoh dalam episode lalu, saudara masuk gym, di situ ada 20 kilo, ada 50 kilo dumbbell, barbell. Saudara harus menguji kekuatan saudara, angkat yang kecil. Oh, baru tahu, oh berarti saya kuat yang 20. Diuji. Semuanya diuji. Saya selalu menggunakan kata ini. Setiap orang akan merasa dirinya baik. Tapi dari mana engkau tahu kau baik kalau engkau belum pernah dicobai jadi jahat? Setiap kita pasti melalui ujian. Iman. Apapun yang kita percaya di dalam Tuhan selalu akan diuji untuk memurnikannya. Untuk benar-benar, oh akhirnya ternyata benar imanmu. Oh ternyata engkau benar-benar berdiri di dalam firman Tuhan. Ternyata engkau benar-benar berdiri dengan imanmu. Ujian pasti tidak bisa kita hindari. Satu lagi saudara, Proverbs 18:21. Kalau saudara ingat, iman ya, kita melepaskan, merilis, beroperasi dengan iman dengan mulut kita. Maka harus kita jaga mulut kita. Karena berkata, Proverbs 18:21 berkata, dari mulut ini kita bisa melepaskan kematian maupun kehidupan. Iman maupun keraguan. Nah sayangnya kita sering pakai dua-duanya. Lagi percaya ya kita lepaskan kehidupan. Lagi tidak percaya kita lepaskan kematian. Tidak bisa demikian. Karena Yakobus 3 ayat 11-12 mengatakan dari sumber mata air yang sama tidak bisa memancar air asin, air manis, air tawar. Tidak bisa. Jadi kalau ini adalah sumber, hanya bisa, harusnya kita gunakan untuk satu jenis. Apa itu? Faith. Jangan lagi kita gunakan mulut kita untuk hal-hal yang keraguan, tanda kutip kematian, ketakutan, kekhawatiran. Jangan. Satu, firman saja. Biarkan firman saja yang mengalir keluar. Jika tidak bisa mengalir keluar, lebih baik kunci saudara. Jangan melepaskan hal-hal perkataan sia-sia. Karena Alkitab bilang itu pun akan kita pertanggungjawabkan perkataan sia-sia. Oke, baiklah saudara. Terus ikuti. Kembali ke episode awal ya. Karena apa? Remember your training. Hanya yang kau ingat yang akan bisa kau pakai. Hanya firman yang kita ingat yang akan bisa membebaskan kita. Remember your training. Sampai berjumpa di episode-episode berikut dan Tuhan Yesus berkati.